wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ma'azakumullah para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan. Ya, insyaallah. Oke. Baik. Barakallahu fiik. Ya. Mangga. Ya. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa ala atas limpahan menjalankan aktivitas kita, masih bisa terus ibadah kepadanya, menjalankan puasa, qiyam, dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar. Kita tahu beberapa waktu yang lalu sebagian kaum muslimin saudara dengan adanya banjir memang merupakan cobaan bagi mereka, tapi juga cobaan bagi kita yang tidak terdampak banjir. Bisa menjalankan rutinitas kita dan juga merupakan cobaan bagi setiap kaum muslimin yang memang sedang diuji dengan adanya banjir tersebut. Apakah mereka bersabar di saat seharusnya kita berusaha untuk berlomba-lomba dengan kebaikan,
namun harus disibukkan dengan baik itu yang terdampak banjir ataupun yang tidak, semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-15 apa 16? 15, sudah pertengahan. Artinya setengah bulan Ramadan telah berlalu. Di depan kita masih ada setengah. Waktu itu cepat berjalan. Mungkin seperti awan. Kita lihat seolah-olah pelan. Tapi dia berjalan berhenti. Meskipun seolah-olah pelan tapi pasti. Kalau kita nggak perhatian, yang tadinya di ujung kanan tiba-tiba belum setengah bulan yang lalu kita baru masuk, tiba-tiba sekarang kita sudah berada di pertengahan. Maka waktu itu terus berjalan, dan dikhawatirkan keluar dari bulan Ramadan kita tidak memaksimalkan aktivitas, terutama berkaitan dengan masalah ibadah. Kita berharap mudah-mudahan lalu benar-benar bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan sebagainya. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan usia kita dipanjangkan sampai akhir bulan, dan kita juga diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus beramal istiqomah di atas kebaikan. Terjadi sebuah tragedi di bulan Ramadan, sama di pertengahan bulan Ramadan, namun tahunnya yang berbeda. Sekarang sudah tahun 1446 Hijriah. 1400 tahun yang lalu ada sebuah kejadian Hijriah. Bermula ketika Allah Subhanahu wa taala utus nabi kita sebagai seorang rasul, diangkat menjadi seorang nabi. Muncul musuhan dari kaumnya sendiri. Dan mereka mengetahui siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah, kecil di Makkah, besar di Makkah. Artinya orang-orang Makkah itu mengetahui siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus. Mereka mengetahui, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti mereka mengenal putra-putra, mengenal kejujurannya, mengenal budi pekertinya, akhlaknya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala utus beliau sebagai seorang rasul, disitulah muncul permusuhan-permusuhan. Yang dimusuhin bukan hanya beliau saja, tetapi yang ringan sampai yang berat sampai yang terberat, bahkan sampai membunuh. Jadi di antara pengikutnya ada yang dibunuh. Sehingga sebagian sahabat mulai hijrah, sampai Allah perintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Bahkan mereka mengadakan sayembara, siapa yang bisa mendatangkan Muhammad hidup atau mati akan diberi hadiah yang besar 100 ekor. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingat perjalanan hijrah, beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya salah satu di antara mereka, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sembunyi di Gua Hira. Kemudian orang-orang Quraisy itu sempat berada di mulut gua. Sehingga Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, seandainya salah satu di antara mereka melihat ke ujung kaki, kita udah ketahuan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka selamat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan. Dan kalau akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hijrah ke kota Madinah. Ajma'in, mereka beriman, mereka menolong, kemudian menyertai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis terjadi permusuhan antara penduduk Madinah dengan penduduk Madinah, malah menyambut, sehingga terjadi permusuhan. Kaum muslimin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah, meninggalkan harta benda mereka, maka hartanya dirampas oleh orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat ingin memanfaatkan kondisi. Ya. Kita tahu bahwasanya orang-orang Makkah itu memiliki profesi
berdagang, berniaga. Nah, disebutkan dalam salah satu surat ya, di surat pendek Al-Quraisy, Allah berfirman ila fihim rihlatasy syita was-shaif. Jadi mereka punya kebiasaan rihlah dingin. Mereka rihlah ke kota Syam, Arab bagian utara, dan ke Yaman, Arab Selatan. Tujuannya apa? Untuk berniaga. Dan itulah profesi mereka. Sedangkan posisi Mekah itu berada di lewati kota Madinah. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin sebagai respon terhadap permusuhan orang-orang Mekah kepada orang Madinah. Pada tahun Hijriah, kaum muslimin mendengarkan ada sebuah kafilah dagangan, ya, barang-barang dagangan orang-orang Mekah yang datang dari Syam ingin pulang ke kota dari Syam ingin pulang ke kota Mekah dengan membawa harta yang sangat banyak, 1000 onta, kemudian ribuan dinar yang hanya dikawal oleh beberapa orang saja, 40 atau berapa ya, puluhan orang, yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam. Kaum muslimin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, bermusyawarah, gimana? Kita berangkat? Oke, kita berangkat. Akhirnya mereka berangkat pergi ke arah Badar. Rasulullah SAW nggak mewajibkan seluruh ikut, silahkan ikut. Yang enggak juga nggak apa-apa. Karena misinya adalah mencegat atau menyergap, kemudian nggak sampai tujuan, kemudian pergi ke arah lain dalam urusan lain. Abu Sufyan tentunya bukan orang itu. Hubungan antara penduduk Mekah dengan Madinah itu jauh dari yang namanya harmonis. Mereka bermusuhan sekeliling Madinah. Benar-benar waspada menghimpun informasi. Sampai akhirnya beliau mendengar bahwasanya penduduk Madinah keluar ingin menyergap kafilah yang dibawa oleh dirinya. Mekah, kabarkan orang-orang Mekah bahwasanya harta benda kalian sedang terancam. Dan pada saat yang sama beliau enggak kemudian berpangku tangan menunggu bantuan dari Mekah, tapi beliau mengumpulkan informasi lengkap dan akurat, akhirnya mengambil sikap merubah jalur. Ketika beliau sudah bisa memastikan aman, kembali beliau mengirimkan utusan ke kota Mekah, wahai orang Mekah, nggak usah keluar kalian, pulang lagi kalian, nggak usah perang. Karena yang pertama kali ketika orang mendapatkan informasi bahwasanya hartanya sedang terancam, mereka langsung keluar dalam jumlah yang pemimpin Quraisy saat itu ketinggalan, semuanya keluar kecuali mungkin Abu Lahab ya. Abu Lahab nggak ikut, tetapi mewakilkan kepada yang lainnya, Al-As bin Hashim atau siapa gitu. Yang jelas mereka untuk mengumpulkan pasukan yang dilengkapi dengan perlengkapan perang. Ya memang mereka tujuannya adalah pengen perang dengan penduduk. Kalian sudah selama Abu Sufyan sudah berhasil lolos dari cegatan penduduk Madinah. Mereka mengatakan enggak, kita tetap keluar, kita minum arak, mendengarkan musik-musik dan sebagainya, sehingga orang-orang Arab pada mengetahui siapakah kita. Seolah-olah dia ingin orang Arab saat itu. Rasulullah SAW dan para sahabat ketika terbalik, yang tadinya kita pengen menyegat kafilah harus berhadapan dengan pasukan Mekah ya berkisar antara 1.300, dan mereka keluar dalam rangka untuk berperang. Yang awalnya kaum muslimin ingin mencegat kafilah, ternyata harus berhadapan dengan pasukan perang. Persiapannya nggak sama. Sahabat, bagaimana wahai para sahabat bermusyawarah? Sahabat-sahabat Muhajirin seperti silahkan dilanjutkan, kita siap bersama engkau. Akhirnya beliau seolah-olah mengisyaratkan kepada orang-orang Al-Ansar. Salah satu pemimpin Al-Ansar mengatakan, ya Rasulullah, engkau seolah-olah mengisyaratkan kepada kami, ingin tahu jawaban kami. Ya Rasulullah, silahkan engkau berperang, maka untuk menyertai engkau. Di sebelah kiri engkau, di sebelah kanan engkau, kemana engkau pergi kita akan ikut bersama engkau. Kami pun akan perintah engkau. Kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Bani Israel diajak perang sama Nabi Musa alaihissalam, nggak mau.
Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Suruh masuk ke sebuah tempat yang di dalamnya itu ada pasukan, ada orang-orang kuat, mereka nggak mau. Mereka mengatakan kami nggak akan masuk ke situ selama mereka ada di situ. Karena fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Maka engkau wahai Musa pergi sendiri sama Rabbmu. Silakan. Para sahabat mengatakan kami nggak akan seperti Bani Israel yang mengatakan seperti itu, tapi kami siap menemani engkau ya Rasulullah kemanapun engkau pergi. Dan ini yang menjawab adalah pemimpin kaum. Artinya apa? Ketika beliau mengatakan, Sa'ad bin Mu'adz pemimpin Al-Ansor, ketika mengatakan demikian, orang-orang yang ada di belakangnya sama demikian. Kami juga akan ikut bersama engkau ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW semangat, senang dengan jawaban sahabat tadi. Ringkas cerita, akhirnya beliau berjalan menuju ke Badar. Begitu kondisi, orang Mekah terus mulai berdekatan. Abu Bakar dan Rasulullah sempat bertemu dengan Mekah, Madinah, tentang pasukan ini dan itu. Orang sebut tadi mengatakan, saya akan kasih tahu kamu, tapi dengan syarat kamu kasih tahu dari mana, kasih tahu dulu. Akhirnya orang tadi bercerita, penduduk Madinah keluar hari ini. Seandainya informasi itu benar, maka mereka sudah sampai ke tempat ini. Tempat ini maksudnya adalah tempat yang sekarang, yang waktu itu sudah ditempatin oleh kaum muslimin. Ada informasi itu benar, mereka berada di sebuah tempat ini. Dan saat itu pasukan Quraisy sudah berada di tempat tersebut. Rasulullah SAW mengumpulkan informasi. Kemudian balik bertanya, kamu dari mana? Kemudian beliau berdua menjawab, kami dari Alma. Alma artinya apa? Manusia itu tercipta dari air. Akhirnya orang tadi bingung, Alma maksudnya dari mana? Dari Irak ya. Itu tidak bohong, memang manusia dari air. Kecuali kalau beliau mengatakan dari Cilengsi ya, itu jelas nggak benar ya, tapi nggak mungkin ya. Orang-orang Quraisy sebelum perang mengutus seorang bernama Umair bin Wahab. Umair bin Wahab Al-Jumahi, ini adalah seorang jagoan, orang yang pemberani, dikirim untuk melihat, berada di barisan orang-orang Mekah, mengendarai kuda, kemudian melihat jumlah kaum muslimin. Setelah itu memang jumlah kaum muslimin saat itu kurang lebih berapa? 300 lebih sedikit ya. Lebih 17 atau 19 atau 13, wallahu alam. Dan tentunya tidak seperti yang mereka sangka. Jumlah pasukan Quraisy yang banyak dilengkapi dengan perlengkapan perang melawan pasukan Madinah 300 sekian. 3 kali lipat. Yang mereka awalnya keluar bukan persiapan untuk perang. Apakah milih kafilah berhadapan dengan kafilah Abu Sufyan atau berhadapan dengan 1000 pasukan yang dipimpin sama Abu Jahal, dibawa oleh Abu Sufyan? Tapi Allah memberikan pilihan lain, kaum muslimin harus berhadapan dengan pasukan perang. Tetapi itu memang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkan kaum muslimin untuk berhadapan, dan Allah lah yang memberikan pertolongan. Dan ini adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Sampai pemimpin-pemimpin Quraisy saat itu tumbang dan terbunuh di perang Badar. Abu Jahal, Umayyah, dan pemimpin-pemimpin yang WhatsApp, nggak ada medsos, nggak ada Facebook, nggak ada apa. Tetapi orang Arab ketika ada berita itu langsung tersebar dan mereka langsung tahu. Dan Rasulullah SAW merayakan kemenangan ini luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan pertolongan kepada mereka, sehingga tersebar berita tentang kemenangan penduduk Madinah yang itu justru menaikkan pamor orang-orang Madinah, eksistensi orang-orang Madinah, dan ini menjatuhkan pamor orang-orang Mekah saat itu. Secara mendetail panjang sekali, tapi insya Allah kita mudah mendapatkan referensi tentang perang ini karena memang sejarah Rasulullah SAW secara umum sejarah atau sirah beliau itu lengkap, nggak seperti sirah-sirah yang lainnya, nggak seperti sejarah-sejarah yang lainnya. Yang akan kita pelajari adalah pelajaran yang bisa kita ambil tadi. Yang pertama, kenapa terjadi peperangan? Dibunuh, rampas hartanya sebagainya, kemudian hijrah ke kota Madinah. Setelah itu memanfaatkan kesempatan, tapi ada sebab lain yang memang itu merupakan sebab yang utama, yaitu sunnatullah. Sejak turunnya
turunnya Nabi Adam alaihi salam dari surga, iblis sudah bersumpah akan berusaha untuk menggelincirkan Bani Adam. Iblis nggak suka ketika manusia masuk surga. Jadi bukan hanya sekedar pengen cari teman ke neraka, tidak. Cukup seorang masuk surga nggak suka, itulah kejelekan iblis, hasad, dengki. Dan ketika seorang nggak masuk surga, tempatnya kemana kalau nggak ke neraka? Ke neraka. Sehingga peperangan antara yang hak dan yang batil itu pasti akan terjadi di zaman Nabi saat ini dan sampai akhir zaman nanti. Itu pasti akan terjadi. Ketika ada orang pengen mengatakan saya ingin diterima oleh semua kalangan, nggak dimusuhi sama semua orang, itu mustahil. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ketika seorang ingin diridhoi, itu adalah sebuah cita-cita yang mustahil, nggak akan bisa dicapai. Kalau kita menjadi orang baik, orang jelek otomatis nggak suka. Kalau kita menjadi orang yang jelek, yang baik nggak suka. Kalau tengah-tengah, semuanya malah nggak suka. Jadi nggak usah berharap ingin menjadi orang diridhoi oleh semua manusia. Yang terpenting adalah bagaimana kita bukan harapan sesama manusia. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian di antara pelajaran yang lain yang bisa kita ambil adalah kenapa sahabat Rodi mereka diganggu ketika di Mekah, ada di antara mereka yang disiksa, ada di antara mereka yang alasannya cuma satu, yaitu karena iman. Dan model seperti ini, gangguan-gangguan seperti ini pernah terjadi sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat yang terdahulu pun mengalami hal yang sama. Di antaranya adalah kisah Ashabul Ukhdud. Ketika penguasa yang zalim memaksa rakyatnya untuk murtad, meninggalkan agama, setelah itu dibakar, dipenuhi dengan api, memaksa orang iman. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Buruj, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Yang dilemparkan ke parit, kemudian mereka menyaksikan hal itu, mereka bersenang-senang duduk-duduk di sekeliling parit untuk menyaksikan penyiksaan itu. Apa yang membuat mereka melakukan itu semua? Karena yang disiksa itu adalah orang sudah mengikrarkan untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang sudah mengikrarkan ingin meniti siratal mustaqim, jalan yang menuju surga, pasti setan gak akan pernah diam, pasti akan mengganggu, baik itu dengan gangguan fisik ataupun menang kita berperang, dan pilihannya cuma satu, yaitu menang, yaitu surga. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah ketika kaum muslimin datang berusaha untuk ambil adalah Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk hambanya sesuatu besar. Kaum muslimin gak menyangka saat itu bakalan mendapatkan kemenangan yang gemilang, yang tentunya lebih istimewa daripada rencana sebelumnya. Begitu juga dengan kita, sedih. Tetapi seharusnya sikap seorang muslim adalah ketika lapangan itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang sempit, mendapatkan sesuatu, nah itulah yang Allah kita, dan kita nggak tahu maslahat apa di balik kesusahan yang kita hadapi. Ini diantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk pergi ke sebuah tempat dan rencananya meleset. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengetahui, sehingga tersingkap sesuatu yang tidak kelihatan, beliau bisa mengetahui. Tetapi tetap hakikatnya yang mengetahui hal-hal yang gaib secara mutlak itu adalah Allah Subhanahu Alaihi Wasallam. Tahukah kalian tentang ini, tentang itu? Mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Sama menjelaskan ketika sesuatu dan mereka tidak mengetahui, mereka mengatakan Allahu a'lam, bukan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah mewahyukan kepada beliau. Selanjutnya,
Mereka setia. Mereka telah membuktikan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin bicara masalah cinta Rasul, para sahabat radhiyallahu anhum bagaimana seharusnya seorang muslim mencintai Rasulnya. Jadi radhiyallahu anhum adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menyertai dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling istimewa. Dan perjuangan-perjuangan mereka sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam bisa sampai ke kita itu bukan dengan cara yang mudah, tetapi dengan perjuangan-perjuangan orang-orang yang diantara mereka berkorban dengan jiwa dan harganya, jiwa dan raganya. Termasuk juga para ulama di antara mereka yang semangat menuntut ilmu kemudian menyampaikan orang-orang yang hidup setelahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan indahnya. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang sudah kita? Sudahkah kita semangat berjuang mengamalkan apa yang kita pelajari dan kita kan? Ini diantara sesuatu yang patut untuk kita jadikan sebagai bahan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang perawi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mendengarkan hadis ini beliau senang sekali. Kenapa? Karena beliau merasa bahwasanya amalan beliau itu enggak sama dengan amalan Rasulullah, enggak sama dengan amalan Abu Bakar dan Umar, tetapi bermodalkan cinta. Ini sebenarnya merupakan kabar gembira juga bagi kita semua. Amalan kita itu enggak mungkin bisa menyamai, tetapi kita semua pingin nanti dari akhirat kita dikumpulkan bersama mereka, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para. Akan tetapi cinta itu bukan sekedar pengakuan, namun harus dibuktikan. Apa bukti cinta kita kepada Rasul dan para sahabat? Buktinya adalah seberapa banyak mempelajari ajaran ini dan seberapa banyak kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu. Islam mengaku seperti itu, tetapi tidak semua kaum muslimin cinta terhadap sunnah atau ajaran Nabi. Sebagian kaum muslimin justru memusuhi ajaran Nabi itu sendiri dan memusuhi sunnah Nabi. Sebagian orang yang sudah mengenal sunnah, mengenal ajaran Nabi, bagian kaum muslimin nggak semangat untuk mengenal sunnah ketika sudah dihadapkan berbagai macam fasilitas yang mendukung dirinya untuk mengenal sunnah, tetapi justru malah berpaling. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang istiqomah, cinta terhadap ilmu, cinta mempelajari sunnah Nabi, terus semangat istiqomah mengamalkan ajaran Nabi dan mengajarkan kepada hidup di dunia itu cuma sebentar sekali, nggak lama. Untuk apa hidup ini kalau bukan untuk mengikuti mungkin, dan terus berusaha mengkaji, mempelajari. Kalau ternyata apa yang kita lakukan selama ini nggak sesuai dengan petunjuk Nabi, selama ini kita lakukan, kemudian kita ikuti kebenaran. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Di antara kejadian perang Badar, ada seorang jagoan yang sudah saya jelaskan tadi yang bernama Umair bin Wahab Beliau termasuk jagoan dari kalangan Mekah, pasukan Mekah yang berada di barisan Mekah. Pulang ke Madinah, mereka senang membawa kemenangan yang gemilang. Adapun orang-orang Quraisy, mereka pulang ke Mekah. Biasa kaum muslimin di kota Madinah, mereka duduk-duduk, kemudian bercerita tentang kejadian-kejadian di perang Badar. Begitu juga dengan orang-orang Makkah, ketika pulang di Mekah, mereka pun juga membicarakan tentang kekalahan, korban-korban yang terjadi di perang Badar. Nah, di antaranya adalah seorang yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Ketika pulang ke Mekah, kemudian hendak tawaf, beliau bertemu dengan temannya bernama Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini nggak terlalu greget sebenarnya awalnya. Dia nggak ikut perang Badar. Tetapi perang Badar, hingga Umayyah ini juga termasuk orang yang
dendam dan benci kepada kaum muslimin penduduknya saat itu. Ketika tawaf ketemu sama Sofwan, Umair ketemu dengan Sofwan, akhirnya ngobrol sebentar tentang urusan perang Badar, korban-korban yang dilempar di sumur, orang-orang yang terbunuh, sampai akhirnya Umair mengatakan, bersumpah demi Allah kalau bukan karena Hud ada dalam tanggungan Umair, Umar mengatakan, saya akan pergi ke kota Madinah dan saya akan bunuh Muhammad. Saat itu Sofwan bin Umayyah gayung bersambut, senang dengan perkataan Umar karena sama-sama punya kepentingan. Akhirnya Sofwan mengatakan, kalau gitu utang saya yang lunasin. Karena memang Sofwan adalah orang yang kaya, punya banyak harta. Utang kamu saya yang lunasin, saya nggak ada yang menjamin kehidupannya, saya yang akan menjamin kehidupannya sebagaimana saya menjamin keluarga saya. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara dua orang ini. Dua orang ngobrol empat mata, nggak ada berdua. Setelah keduanya sepakat, akhirnya Umair bin Wahab al-Jumahi pulang ke rumah, kemudian dan beliau merasa aman-aman saja. Kenapa? Karena memang putra beliau Wahab itu sedang ditawan oleh kaum muslimin di Madinah. Jadi kaum muslimin selain membunuh puluhan orang kafir, mereka juga menawan puluhan, 70 orang kafir disandera oleh kaum muslimin saat itu. Di antaranya adalah Wahab, putranya Umair. Nah, ketika masih ada sandera di sana, hilir mudi ini nggak dicurigai, buat Umair semakin pede untuk pergi kota Madinah, ingin menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umair siap semuanya, pergilah Umair keluar dari kota Makkah menuju Madinah dengan satu niat yang jahat dengan tekad yang bulat menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampai di kota Madinah, ketika sudah mulai mendekati Masjid Nabawi, kaum muslimin saat itu sedang ngobrol. Yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para nabi, Umar bin Khattab adalah orang yang pintar, orang berilmu, orang yang cerdas dan memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi, sehingga beliau memiliki firasat yang tajam. Melihat Umar, langsung mengatakan, ini adalah musuh Allah kesini kecuali dengan niat yang jahat. Kemudian beliau memerintahkan sebagian teman-teman di situ untuk menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipegang kerah bajunya. Ketika menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, Allahu anhu, ya Umair, silahkan mendekat. Akhirnya Umar mendekat. Ketika mendekat, Umar mengatakan, an'im sabahan. Ini adalah ucapan salam di masa jahiliyah. Rasulullah jelaskan, kami sudah memiliki salam yang lebih istimewa, salamnya penduduk surga, yaitu salam kita semua. Dengan yang lain ditambah dengan yang lain, ya nggak apa-apa, tapi jangan dirubah, karena ini adalah salam yang istimewa. Setelah itu mulai terjadi perbincangan. Ya Umair, apa maksud antum datang ke sini itu untuk apa? Tawanan kalian berada di tangan kalian, maka berbuatlah baik kepada putra saya. Kemudian ditanya, apalagi urusanmu? Umar mengatakan, enggak ada lagi. Rasulullah bertanya, terus apa itu pedang yang berada di panggulmu? Umar mengatakan, ini hanya sekedar pedang buruk yang tidak perang Badar. Rasulullah bersabda, Umar, jujur, apa tujuan kamu kesini? Umar mengatakan, engkau duduk dengan Sofwan bin Umayyah di sekeliling Ka'bah dekat Hijr. Kemudian kau menceritakan tentang korban-korban perang Badar, demikian sampai kau lontang-lantung nggak ada yang ngurus disebabkan kepergian atau kematian kamu, maka kamu akan datang ke sini membunuhku. Umar diam sejenak, kemudian mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba Umar langsung masuk Islam saat itu. Kenapa? Karena beliau menyadari bahwasanya saat ngobrol itu cuma 4 mata atau 12 mata kalau mata kaki dihitung, ya kan? Jadi nggak ada yang tahu kok bisa Rasulullah mengetahui secara mendetail percakapan tersebut. Anak percaya. Akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang lainnya untuk mengajari Umair
tentang keislaman. Dia ngomong-ngomong sama orang-orang di Quraisy, kamu gak usah khawatir, gak usah sedih. Sebentar lagi kamu akan mendengarkan sebuah berita yang bisa mengobati luka hatimu gara-gara perang Badar. Tapi ternyata berita itu nggak muncul-muncul. Sampai akhirnya ada seorang musafir yang datang, ditanya tentang Umair. Musafir tadi mengatakan, Umair sudah masuk Islam. Sofwan marah besar. Setelah itu, Umair ketika belajar tentang keislaman di kota Madinah, setelah beberapa waktu dirasa cukup, Umair minta izin kepada Rasulullah. Maka aku ingin dakwahi mereka. Begitu pulang, yang ditemui siapa? Sofwan. Diajak masuk Islam. Ternyata beliau waktu itu belum bisa menerima, meskipun pada akhirnya beliau juga masuk Islam. Ikhwatul Islam rahimakumullah, ini adalah sepenggal kisah dari sepenggal kisah yang sebelumnya. Di antara pelajar Allahu anhu, seorang pemberani pergi dari kota Makkah menuju Madinah dengan sendirian, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niatan yang jahat. Ada nggak niat yang lebih jahat dari membunuh orang yang paling mulia, yaitu yang paling jahat? Tapi ternyata keluar dari kota Madinah justru ingin menunjukkan bahwasanya hidayah itu murni di tangan Allah wa ta'ala. Hidayah itu taufik, hidayah cahaya yang Allah berikan di hati seseorang. Kita berikan nasihat kepada keluarga kita ketika kita mengajak mendakwahi teman-teman kita, kok respon yang tidak menyenangkan, maka kita telah menjalankan kewajiban kita menyampaikan kebenaran. Urusan diterima atau tidak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu mengklaim, wah fulan itu hatinya sudah mati. Bukan hati yang mati, bisa jadi kita yang salah cara menyampaikan dakwah itu. Bisa jadi suatu saat nanti dia mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian semakin baik, bahkan lebih baik. Kita hanya sekedar menyampaikan hidayatul irsyad. Ini pelajaran yang pertama. Percakapan antara Umair dengan Sofwan. Kenapa? Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Azza wa Jalla tidak memberikan wahyu, tidak memberitahu sesuatu, adalah manusia. Beliau tidak mengetahui hal gaib. Buktinya apa? Buktinya kisah tadi ketika terjadi perang Badar, ketika beliau harus berhadapan lebih berat. Ini menunjukkan bahwasanya beliau nggak mengetahui hal yang gaib. Hari kiamat atau ciri-ciri hari kiamat, beliau mengetahui akan terjadi kiamat ketika terjadi seperti itu. Nah, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang beliau jelaskan mungkin salah. Sesuatu yang beliau jelaskan yang berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi di hari kiamat pasti akan terjadi. Di antaranya adalah hadis tentang haud, telaga di hari kiamat. Ketika diberi minum dari haud ini, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang minum dari haud ini. Tiba-tiba ada sebagian umat yang dijauhkan, diusir. Rasulullah SAW bersabda, ummati, dan riwayat lain menjelaskan termasuk teman-temanku atau ini termasuk umatku. Kemudian dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Tafsirkan ma baddalu ba'dak, maksudnya orang yang murtad. Ada ulama lain mengatakan orang yang agama. Kita tahu bahwasanya agama ini sudah sempurna, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi, tidak perlu direvisi, cukup diikuti. Itu yang akan membuat seorang hamba selamat. Ketika seorang, maka di antara resikonya adalah dijauhkan dari haud atau telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini juga adalah sikap Umair radhiyallahu anhu. Ketika mendengarkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung keislamannya. Kenapa? Karena beliau menyadari bahwasanya yang ada di hadapan beliau ikuti. Orang Nabi adalah diimani dan diikuti, bukan disembah, bukan kemudian sujud, ta'ajub dan berlebihan menyanjung Rasulullah SAW, tidak. Dan inilah sikap yang poin yang tadi. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana kewajiban seorang Muslim di dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak ada di antara mereka yang berlebihan
menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai melebihi kapasitas sebagai seorang nabi dan rasul. Sampai menyembah. Tidak ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan para sahabat, hati-hatilah kalian, tinggalkan yang namanya berlebih-lebihan, karena yang menghancurkan, membinasakan umat-umat sebelum kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak berlebihan. Rasulullah bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, janganlah kalian memperlakukan aku, memujiku seperti orang-orang Nasrani memperlakukan. Dan beliau tegaskan, innama ana abd faqulu abdullah wa rasuluh, adalah hamba, maka katakanlah aku adalah hamba dan utusannya. Hamba dan utusannya nggak boleh disembah, tetapi dipercayai dan diikuti. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil. Selanjutnya, Umair radhiyallahu anhu minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya perlu bagi kita semua di dalam kehidupan ini, jangan sampai punya prinsip pengen masuk surga sendiri. Ini keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk mengajak yang lainnya. Di dalam surat wal 'asr innal insana lafi khusr. Hukum asalnya manusia itu rugi. Kemudian beramal soleh. Karena iman yang benar itu adalah iman yang berbuahkan, dan itu semua didapatkan dengan cara apa? Harus belajar. Belajar agama ini. Kita belajar agama bukan membekali kehidupan kita. Karena agama ini bukan cuma ngatur urusan ibadah, tetapi agama kita adalah agama yang sempurna. Itu tidak, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq. Kita diperintahkan untuk saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Lah, kalau kita sudah konsisten dengan hal ini, pasti akan muncul cobaan. Oleh karena itu, dilengkapi dengan apa? Terus tawasi bis sabar, untuk saling mengingatkan, saling mewasiatkan dalam urusan sabar. Ikhwatal Islam rahimani, sebenarnya kita ingin membahas tentang apa? Al-Qur'an, ya kan? Pembahasan kita tentang Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Dan hari ini tadinya mau kita bahas tentang apa? Tafsir Al-Qur'an dengan sunnah, dengan tafsir An-Nabawiyah dan macam-macamnya. Tapi karena kita kan bahwasanya kaum muslimin dulu berjuang sampai di bulan Ramadan, mereka juga berjuang, dan alhamdulillah sekarang kita merasakan indahnya Islam, maka kita pun juga berusaha untuk berjuang melawan hawa nafsu kita, berjuang dari agama kita, mengamalkan dan mengajarkan kepada yang lainnya. Tapi ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian ini di pertemuan yang akan sampaikan. Silahkan ditulis, ya, silahkan ditulis, kemudian kita bahas di sini insyaallah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau memang nggak ada, sebagai penutup di sini anak ingin sekedar yang terakhir. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semua di dalam menjalani 10 hari yang terakhir ini, seperti yang dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr, dulu Rasulullah SAW kalau sudah masuk ke 10 hari yang terakhir, beliau ahya laylahu, beliau menghidupkan malamnya. Maksudnya menghidupkan malam itu tidak tidur, karena kematian, tidur itu adalah saudara kematian. Jadi ketika seorang menghidupkan malamnya, maksudnya adalah menghidupkan dengan cara tidak tidur, tetapi beraktivitas. Dengan apa? Dengan ketaatan, dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu mencakup amalan-amalan sholat, zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan beliau selain qiyamul lail, beliau membangunkan keluarganya, wa ayqadha ahlahu, membangunkan, mengisi malam-malam ini dengan ketaatan. Dan beliau juga mengencangkan syadul mi'zar, ya, istilahnya mengencangkan ikat pinggang atau sarungnya. Itu adalah kinayah beliau tidak tidur bersama istrinya di malam qiyamul lail semalam suntuk, ya. Tetapi itu adalah larangan umum. Kalau kita lakukan
secara terus, karena di situ ada malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Keistimewaannya luar biasa. Allah jelaskan dalam surat Al-Qadar, khairun min alfi syahr. 83 ya. Ini sudah bolak-balik dihitung ya, jadi sampai hafal. Usia kita memang dijelaskan dalam sebuah hadis, a'maru ummati, kata Rasulullah SAW, umur usia umatku adalah mabainas sittin ila 90 dan 70 tahun. Kita nggak menjamin apakah bisa sampai 70 atau lebih dari, entah yang muda atau yang tua, nggak ada yang tahu siapa yang duluan akan meninggal dunia. Yang jelas, selagi Allah bukakan kesempatan untuk kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ini nggak seperti usia umat zaman dulu. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di kaumnya, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa? 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Sebelum dakwah dan sesudah dakwah itu masih ada beberapa tahun. Artinya memang umat-umat terdahulu usianya panjang. Umat kita, umat Nabi Muhammad SAW itu enggak panjang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan amalan-amalan istimewa yang bernilai berlipat ganda. Di antaranya adalah ketika seorang beramal qiyamul lail, beribadah di malam Lailatul Qadar, memberikan contoh kepada kita bagaimana berijtihad, bagaimana bersungguh-sungguh di malam-malam tersebut. Bisa kita manfaatkan untuk qiyamul lail, untuk sholat, kemudian untuk baca Al-Quran dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita nggak mendapatkan kesusahan. Masjid-masjid yang menyediakan fasilitas untuk i'tikaf itu banyak. Tinggal semangat, bersabar selama malam-malam itu. Selama tidak ada halangan. Kalau memang ada halangan untuk bisa seperti itu, maka lakukanlah. Namun ada yang perlu kita perhatikan, bahwasanya i'tikaf itu bukan pindah tempat tidur atau pindah kasur, bukan. Artinya apa? Ketika i'tikaf kita benar-benar berusaha. Seorang justru disibukkan dengan apa? Misalkan duduk-duduk. Alasannya ngilangin, kebanyakan ngopi, kebanyakan makan. Alasannya ngilangin ngantuk. Selesai ngopi, buka mushaf, datang ngantuknya. Nggak jadi i'tikaf. Atau kadang-kadang seorang sibuk dengan HP. Boleh, HP itu ingat. Jangan sampai HP itu menyibukkan kita dari tujuan utama seorang i'tikaf. Hal-hal yang membuat kita susah untuk menjalani i'tikaf, maka hendaknya kita tinggalkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita, kejujuran hati kita bahwa kita ingin meraih keutamaan. Ya, tadi malam ada Lailatul Qadar apa enggak ya? Pokoknya kita semangat, setiap malam kita berusaha untuk meraih keutamaan ini, besar harapan kita benar-benar mendapatkan keutamaan tersebut. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah ya, maksimalkan aktivitas bulan Ramadan ini. Kita tutup tuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berkampung tengah